Selamat pagi pemirsa. Ada yang kecewa karena kalah dalam pemilu adalah hal yang lumrah. Namun kalau ada yang meninggal karena pemilu, itu adalah hal yang sungguh tragis. Apalagi yang meninggal adalah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, salah satu komponen pejuang demokrasi yang penting. Kisah kematian pada pemilu 2024 bak pengulangan kisah tragis pemilu 2019. 5 tahun lalu saat pemilu serentak pertama kali digelar, data resmi KPU menyebutkan 894 petugas KPPS meregang nyawa. Di pemilu 2024 kali ini, data terkini Kementerian Kesehatan per 19 Februari sudah tercatat 84 petugas KPPS meninggal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 22 Februari 2024 dengan tema Kisah Pilu Sistem Pemilu bersama saya Lona Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat. Ya. Sehat dan hidup tentunya ya. Sehat dan bahagia. Ya. Dan bahagia. Kita akan bicara soal hal yang memilukan karena bergugurannya ya petugas KPPS di 2024 pemilu kali ini. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa dan Bang Gauden, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. DPR diminta untuk lekas bersikap. Maksudnya bersikap terhadap hal apa ini, Bang Gauden? Ya, terhadap hasil pemilihan umum, di mana diduga banyak kecurangan. Karena itu calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta partai pendukungnya di DPR, PDIP dan P3, untuk menggelar kegiatan angket ataupun hak-hak konstitusional DPR di Senayan sana. Menggunakan hak angket untuk apa, Bang? Ya, untuk menyelidiki dugaan kecurangan di dalam pemilu 14 Februari lalu. Oke. Ini akan dilakukan, maksudnya nanti akan memanggil siapa saja. Lalu kalau hak angket mungkin kita perlu disegarkan juga, Bang Gauden. Itu dampaknya apa sih kira-kira? Hak angket itu kan hak penyelidikan ya. Menyelidiki sesuatu yang diduga perlu diketahui penyebabnya, bisa berujung pada hak pernyataan pendapat. Kalau sampai hak pernyataan pendapat itu berujung pada pemakzulan presiden. Itu kalau paling akhir begitu ya? Paling akhir ya. Oke, tapi sebelum itu harus dilakukan dulu penyelidikan tadi? Penyelidikan ya. Berarti pihak-pihak terkait, mungkin KPU, Bawaslu akan dipanggil begitu? Ya, tentu penyelidikan itu tidak harus pada pemakzulan ujungnya, tetapi jauh lebih bagus juga kalau ujungnya itu pada perbaikan pemilu itu sendiri, sehingga tidak ada ruang untuk dilakukan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Oke, tapi di dalam berita dikatakan juga sudah ada rencana penolakan ya dari Partai Golkar ini. Ketua umumnya mengatakan dan pasti akan menolak katanya. Sementara anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Johan Budi, mengatakan belum membahas karena baru dibahas setelah reses berakhir 4 Maret. Berarti kita tunggu saja ya, Bang Gauden. Dukungan dan penolakan itu hal yang biasa, tetapi dari komposisi anggota DPR sekarang ini, 02 itu didukung minoritas di DPR dibandingkan 01 dan 03. Oke. Jadi kalau bersepakat itu pasti bisa jalan begitu ya? Ya, bisa jalan ya. Oke, kita tunggu saja seperti apa kelanjutan dari hak angket ini. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1, pemirsa, masih terkait dengan pemilu. Pemungutan suara ulang cakup seluruh provinsi. Ini kalau baca berita judulnya saja bisa berpikir bahwa sampai diulang seluruhnya. Tapi sebetulnya kan hanya ada sekian TPS ya, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, pemungutan suara ulang itu kan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ada prasyaratnya, misalnya ada gangguan keamanan, bencana alam itu boleh. Juga kalau ada problem-problem teknis pada saat pemungutan suara, misalnya
diduga ada orang yang mencoblos lebih dari sekali atau mereka yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk mencoblos. Sehingga harus diulang demi apa? Agar jurdil itu bisa terjamin dan kemurnian suara rakyat itu yang dikonversikan kepada kursi di parlemen maupun kursi di eksekutif itu benar-benar dijaga kemurniannya. Karena itu pemilihan pencoblosan ulang itu sebuah pilihan yang baik gitu. Ini disarankan, direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU. KPU wajib melaksanakan atau bagaimana, Bang? Ya, kalau sesuai ketentuan undang-undang, KPU wajib menjalankan rekomendasi Bawaslu. Oke. Kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan dari pemungutan suara ulang ini, karena ini adalah juga bagian dari proses kepemiluan ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 3. Dari kolom pemilu 2024 sebetulnya, tapi ini kan peristiwa yang terjadi belum lama ya, kemarin ya Bang Gaudens. Berita ini mengatakan Jokowi siapkan AHY untuk kabinet mendatang. Kan kabinetnya sekarang nih Bang. Ini maksud berita ini bagaimana nih Bang? Ya, AHY itu kemarin dilantik menjadi Menteri Agraria ya? Agraria ya. Ini menariknya karena setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan atau menjalani peran sebagai oposisi Partai Demokrat, dia ketua umum Partai Demokrat dan mau bergabung di dalam pemerintahan untuk 8 bulan ke depan. Artinya 10 tahun oposisi itu dan akan bergabung selama 8 tahun di dalam pemerintahan 8 bulan ya. Walaupun Partai Demokrat bagian dari koalisi 02 Prabowo Gibran yang berdasarkan penghitungan cepat ya. Iya, sejauh ini ya. Sejauh ini itu mengungguli yang lainnya. Ya, kita tunggu bulan Maret pada penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apakah nanti AHY itu juga menjadi menteri pada pemerintahan berikutnya? Itu kan menjadi pertanyaan. Dan 8 bulan ini dipersiapkan untuk 5 tahun yang akan datang. Oh, jadi semacam kalau di perusahaan magang begitu mungkin ya Bang ya? Ya, magang menteri lah sekarang. Kan. Baru kali ini ya kemungkinan ada magang menteri. Menurut para pengamat bahwa Jokowi itu sedang menyiapkan AHY supaya matang menjadi pemerintahan. Karena AHY ini menarik ya. Dia ini seorang ketua umum, bekas pernah di militer, dengan pangkat terakhir itu mayor ya. Ya, ini menarik sih. Menarik ya, karena nanti kan soalnya ada isu Bang, ini isu kembali lagi ya. Disebut-sebut bahwa akan menempati posisi bukan hanya menteri ya, tapi menteri koordinator yang kemungkinan yang sekarang diisi oleh Pak Hadi Cahyanto katanya di pemerintahan berikut. Nah, ini kan berarti harus benar-benar siap Bang, karena dari sisi kapasitas itu kan mungkin harus segera bisa punya wibawa lebih untuk mengkoordinir di bawah-bawahnya Bang. Ya, kebiasaan di tentara itu menarik juga sih, kebiasaan di tentara ya. Kalau pangkat lebih rendah itu capek hormatnya kepada pangkat yang lebih tinggi kan. Karena dia pasti harus lebih dulu menghormat ya. Oke. Ya, menarik sih. Apalagi nanti kalau benar di dalam kabinet ada juga yang pernah kemarin hangat-hangat ya di Partai Demokrat ya Bang ya. Ya, pernah bersaing gitu. Oke, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Kisah Pilu Sistem Pemilu. Tadi di dalam berita headline news Bang Gaudens, Menteri Kesehatan mengatakan sudah bisa ya menekan angka kematian, tapi harapannya sebenarnya menjadi 0. Tapi kan faktanya sampai sekarang mendekati angka 100 nih. Kita harapkan sih tidak ada lagi yang sampai meninggal dunia. Yang sakit masih banyak Bang, ribuan. Apakah memang karena waktu yang terlalu pendek untuk mengerjakan mulai dari persiapan pencoblosan sampai penghitungan, atau screening kesehatan petugas-petugas yang memang tidak baik, atau karena KPU atau penyelenggara pemilu berhemat untuk mengeluarkan anggaran, atau apa ini Bang? Ya, pemilu kali ini tuh menarik ya. Dari sisi biaya itu 2 kali lipat dari pemilu 2019. Malah 2 kali lipat ya? Sekarang ini sekitar 71 triliun ya. Tentu diharapkan pemilunya berjalan lancar dan memang lancar gitu ya. Tetapi tidak ada korban nyawa gitu.
Nah, korban nyawa ini memang pencoblosan itu hanya berlangsung 6 jam ya. Tetapi total waktu setelah pencoblosan sampai penghitungan itu kan harus dihitung pada hari yang sama. Kalau masih kurang waktunya, ditambah lagi 12 jam pada hari berikutnya tanpa jeda. Tanpa jeda ya? Ya, totalnya itu sekitar 23 jam orang bekerja non-stop itu tanpa jeda. Ya, kalau tidak prima kondisi kesehatannya tentu tumbang juga. Pasti. Dan ternyata dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Februari itu ada 94 orang yang terkait dengan pemilu itu meninggal dunia, dan tentu kita mengucapkan berlasungkawa ya. Mereka ini para pejuang demokrasi sesungguhnya. Tetapi ke depan jangan sampai terjadi atau terulang. Akan terulang lagi kalau sistem pemilunya tidak diubah. Kita kan pemilunya itu serentak secara nasional. Karena itu perlu dipertimbangkan, dan juga ini sarannya MK dulu perlu dibagi dua, misalnya ada pemilu serentak nasional, pemilihan presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian ada pemilu serentak lokal, itu pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD provinsi, masuk akal dan itu ya? DPRD kabupaten kota. Jika itu dijalankan, kalau sekarang itu ada 5 kertas suara yang harus dicoblos, kalau dibagi dua itu kan 3-3 gitu. 3 kertas suara untuk pemilu nasional, 3 kertas suara untuk pemilu lokal, sehingga ketika dihitung hasil pemilu itu tidak secapek sekarang, gitu. Tidak serumit ya. Apalagi kerumitan sekarang itu ditambah lagi harus memfoto C1 hasil planonya untuk diupload untuk Sirekap itu. Sirekap ya lagi-lagi yang bermasalah juga. Tapi kembali lagi Bang, kalau kemudian beberapa teman saya bertanya begini Bang. Sekarang kan kita pesan makanan saja sudah bisa pakai handphone. Kita beli barang sudah bisa pakai handphone. Bahkan identitas kependudukan saja sudah digital. Kenapa sih kok pemilu masih tetap harus fisik? Kenapa tidak ada terobosan-terobosan? Kita akan bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 22 Februari 2024. Kisah pilu sistem pemilu. Kisah pilu sistem pemilu. Ada yang kecewa karena kalah dalam pemilu, itu hal yang lumrah. Tapi ada yang meninggal karena pemilu, itu sungguh tragis. Apalagi yang meninggal ialah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, salah satu komponen pejuang demokrasi. Kisah kematian pada pemilu 2024, bak pengulangan kisah tragis pemilu 2019. 5 tahun lalu, saat pemilu serentak pertama kali digelar, data resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyebut 894 petugas KPPS merenggang nyawa. Di pemilu kali ini, berdasarkan data terkini Kementerian Kesehatan per 19 Februari 2024, sudah lebih dari 90 petugas KPPS meninggal. Fakta itu masih belum ditambah dengan jumlah petugas KPPS yang jatuh sakit seusai hari pencoblosan. Pada pemilu 2019 ada 5.175 petugas yang sakit, dan di pemilu 2024 sebanyak 4.567 petugas. Deretan angka itu sungguh memilukan, baik yang sakit maupun meninggal. Penyebabnya sama, mereka kelelahan akibat seabrek pekerjaan dan waktu kerja yang sangat panjang, nyaris 2 hari berturut-turut tanpa henti. Risiko sakit bahkan berujung kematian itu tak sebanding dengan honor 1,1 juta rupiah hingga 1,2 juta rupiah yang diterima petugas KPPS. Dengan fakta tersebut, pemilu sebagai ajang pencarian pemimpin bangsa telah berubah menjadi ladang pembantaian. Teramat mahal ongkos yang mesti dibayar untuk kontestasi 5 tahunan.
Meski secara jumlah menurun, fakta itu jelas menunjukkan tak ada perbaikan berarti yang dilakukan KPU. Pesta demokrasi masih dibuat rumit dan melelahkan. Padahal, pemilu kali ini memakan anggaran terbesar dalam sejarah pemilu Indonesia. Untuk pemilu 2024, negara menganggarkan 71,3 triliun rupiah. Bandingkan dengan di 2019 yang menelan biaya 25,29 triliun rupiah. Yang juga sama-sama dilaksanakan serentak. Ada selisih 46 triliun dari dua pemilu tersebut. Pertanyaannya, apa masih kurang tambahan 46 triliun rupiah bagi KPU untuk membuat pemilu yang sederhana? KPU butuh berapa supaya petugas KPPS tak perlu bergadang untuk menghitung suara? KPU sepertinya tak belajar maksimal dari pengalaman pemilu sebelumnya. KPU yang beranggotakan orang-orang yang selama ini aktif di kegiatan kepemiluan mestinya sudah paham dengan kendala teknis yang bakal dihadapi petugas KPPS di lapangan. Mulai dari kurangnya surat suara, hasil penghitungan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara, hingga metode baru bernama Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang nyatanya kerap tidak bisa diakses. Itu masih belum ditambah dengan kewajiban petugas KPPS membagikan undangan dan menyiapkan TPS. Jelas pemilu butuh evaluasi total. Bukan cuma KPU yang mesti dimintai pertanggungjawaban, sistem pemilu pun mesti dikoreksi total. Tujuan keserentakan pemilu yang salah satunya untuk menekan biaya malah harus dibayar mahal dengan nyawa. Sudah 2 kali pemilu serentak digelar, 2 kali pula pemilu jadi ladang pembantaian. Rasanya tak perlu menunggu pemilu berikutnya untuk membuktikan sistem yang dijalankan selama ini membutuhkan nyawa sebagai penggantinya. Cukup keledai yang jadi perumpamaan karena jatuh di lubang yang sama 2 kali lantaran bodoh tapi keras kepala. Undang-Undang Nomor 7 /2017 tentang pemilihan umum harus segera direvisi untuk mendesain ulang model pemilu kita. Memilih secara serentak presiden dan wakil presiden, serta anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terbukti berbiaya jauh lebih mahal. Saatnya anggota DPR RI hasil pemilu 2024 memikirkan opsi-opsi pelaksanaan pemilu berikutnya. Salah satu opsinya ialah dengan memisahkan pemilu legislatif daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI dan DPD RI. Atau opsi lainnya, pemilu tetap digelar bersamaan tetapi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah serba canggih saat ini. Sekali lagi, cukup keledai yang 2 kali jatuh. Sedangkan kita bukan bangsa keledai. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Bang Oden. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idam Holik. Pak Idam Holik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Idam, tentunya kita turut prihatin Pak dengan bergugurannya ada 90 lebih ya Pak petugas KPPS dalam pemilu 2024. Pertanyaan pertama, ya Pak. Di dalam data tersebut kita pengawas TPS dan petugas Oh, semua petugas ya, baik. Ya, baik. Ada TPS juga. Ya. Itu. Jadi tidak ada KPPS. Oh, baik. Pak Idam, tapi pertanyaannya begini Pak, untuk kemarin itu screening kesehatan, apakah benar seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan
itu sebenarnya ingin disempurnakan screening kesehatan, tapi waktu sudah berjalan sehingga tidak sempat dilakukan, sehingga akhirnya tetap ada berguguran petugas-petugas penyelenggara pemilu ini. Bagaimana Pak Idam? Kalau kita bicara kesehatan calon, maka kita akan bicara fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tersebar di pusat kesehatan masyarakat, untuk Puskesmas. Oke. Karena tetapi bakal calon kota KPP juga terbatas, yang pilkada itu cuma yang pendaftarnya itu bisa sampai dengan 20 jumlahnya relatif KPPS yang ya, sehingga ini berkaitan kemampuan tempat untuk melayani. Oke. Jika di 19 pelayan untuk calon KPPS sebelumnya. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak Idam. Sebetulnya masalahnya adalah di kurangnya anggaran atau apa Pak? Ini kenapa kemudian sampai pemeriksaan kesehatan itu jadi tidak bisa menghindarkan jatuhnya korban nyawa Pak? Ya, sebenarnya berkait akan kerjain ini pertanyaannya komorbid ya. Nah, sehingga pemeriksaan kesehatan untuk kedepannya rekomendasikan general check up. Jadi pemeriksaan kesehatan dulu. Baik, jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk melakukan medical check up yang general, begitu ya Pak Idam ya? Termasuk juga kesehatan di daerah. Vaskesnya. Karena terkadang kesulitan untuk kabupaten kota karena cukup lama antara 1 jam bahkan lebih. Oke. Baik, kami tentunya prihatin juga Pak dengan hal ini. Kita harap di pemilu berikut kondisinya bisa diperbaiki dan korban jiwa bisa dihindarkan sama sekali. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi Pak. Bang Gaudens, pertanyaannya ini tadi sayang saluran komunikasi kurang bagus, saya mau bertanya tapi tidak sempat. Ketika anggaran pemilunya sudah 2 kali lipat lebih ya dibanding 2019. Yang kita ingin tahu kenapa kemudian tadi barusan Pak Idam Holik mengatakan itu pemeriksaan kesehatan dari para penyelenggara pemilu ini tidak sampai kepada general medical check up Bang. Itu yang tadinya berharap bisa meminimalkan korban jiwa. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita berkaca pada pemilu 2019, hasil kajian Universitas Gadjah Mada itu banyaknya korban jiwa yang hampir 900 orang pada 2019 itu karena penyakit bawaan. Nah, hasil kajian itulah yang menjadi dasar pada pemilu kali ini untuk melakukan screening kesehatan. Memang ada problem pada screening kesehatan saat ini. Direkrut dulu sekitar, kalau KPPS itu sekitar 6 juta orang, direkrut dulu, diterima, dilantik sebagai petugas KPPS, kemudian baru diperiksa kesehatannya. Walaupun ada satu hal yang menarik, yang bagus untuk tahun ini, berkaca pada 2019 itu, kalau sekarang usia minimal itu untuk menjadi petugas itu kan 17 sampai 55 ya. Kalau pada pemilu 2019 tidak diatur usia batas atasnya. Tidak dibatasi usia maksimalnya, nggak? Tidak dibatasi? Ya, itu pada 2019. Jadi banyak yang tua-tua juga ya? Ditemukan banyak yang tua-tua. Nah, pada pemilu kali ini ada yang ditemukan yang tua, tapi bukan pada kelompok KPPS. Kalau kita bedah lagi, dari 94 orang yang meninggal pada tahun ini, ada 51 orang yang dari KPPS, dari Linmas itu 18 orang, saksi itu 8 orang, ada juga dari Panwas itu 6 orang, dan dari panitia pengungut suara itu 2 orang. Itu artinya para saksi juga tidak diperiksakan kesehatannya, karena bukan tanggung jawabnya penyelenggara pemilu itu.
tanggung jawab dari peserta pemilu untuk saksinya. Nah ini problem-problem yang mesti diselesaikan. Tetapi pokok persoalannya tetap akan terjadi lagi pada 2029 karena jam kerja itu terlalu panjang. Setiap orang itu bekerja minimal 23 jam, belum pada hari-hari sebelumnya di dalam mempersiapkan TPS itu. Itu artinya kelelahan, orang lelah, kemudian ada penyakit bawaan, ya pasti tumbang juga. Bang, memang kita kan akhirnya memfokuskan perhatian ke soal pemilu ini setiap 5 tahun sekali ya. Mungkin setelah pemilu orang tidak banyak yang berpikir mengenai perbaikan pemilunya. Nah pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian ada alternatif yang tadi sudah sempat Bang Gaudens katakan sebelum jeda, memang untuk nasional dilokalisir, yang daerah juga ditempelkan. Pilkada kan nanti juga sudah terpisah untuk tahun ini ya, ditempelkan kepada pilkada itu. Tapi pertanyaannya Bang, itu kalaupun dilakukan dengan waktu kerja yang tanpa jeda ya, tanpa istirahat yang cukup, kan akhirnya juga susah Bang untuk menghindarkan korban sakit bahkan sampai meninggal dunia. Itu bagaimana Bang? Ya tentu dilakukan evaluasi secara menyeluruh ya. Yang pertama-tama itu kan harus ada prasyarat kesehatan bagi mereka yang ikut di dalam penyelenggaraan pemilu. Berarti tes kesehatannya bukan dilakukan setelah diterima, tapi sebelum diterima menjadi KPPS. Saya baru tahu ini Bang, agak aneh juga tuh. Oke. Ya, kalau orang masuk kerja itu kan ada tes kesehatan dulu. Tes kesehatan dulu baru diterima. Betul. Yang terjadi sekarang itu diterima dulu baru tes kesehatannya. Ternyata banyak sekali yang mengidap penyakit bawaan. Ya paling banyak itu karena penyakit jantung sih, ada kolesterol, ada tekanan darah tinggi dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa hanya KPU yang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Tentu pokok soalnya ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Undang-undang yang sama dipakai untuk pemilu 2019. Undang-undang itu juga yang dipakai untuk 2024. Ya jika undang-undangnya tidak pernah direvisi, terutama yang terkait dengan sistem pemilunya, ya akan terjadi terus-menerus sepanjang kita menggunakan undang-undang yang sama dan sistem pemilu yang sistem yang sama. Tentunya upaya sudah dilakukan begitu rupa tentunya ya Bang. Kita berbaik sangka kepada KPU, kepada pemerintah yang menyelenggarakan pemilu. Tapi kan masih tetap jatuh korban sakit dan korban jiwa. Kalau ini sudah terjadi, lalu kita baru ingat untuk memperbaikinya kemudian, saya sih kurang yakin ya Bang bahwa akhirnya akan ada perbaikan yang akan bisa seperti kata Menteri Kesehatan membuat 0 korban jiwa Bang di pemilu berikut. Ya kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya bisa mengatur soal KPPS-nya. Itu berarti harus sehat dulu baru boleh menjadi KPPS. Tetapi yang terkait dengan sistem pemilu tidak bisa dilakukan oleh KPU saja. Harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini KPU dan pemerintah. Pemerintah dan DPR? Pemerintah dan DPR. Nah, diksi di dalam editorial bagus banget. Ya kita bukan bangsa keledai gitu. Artinya harus ada kesadaran bersama untuk memperbaiki secara menyeluruh. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu seluruh pemilu itu disatukan, tetapi di dalam opsi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbuka peluang untuk pemilu nasional dan pemilu lokal. Ada juga usulan yang tadi saya katakan Bang, banyak teman yang mengatakan mesan makanan saja, mesan angkutan saja, mengirim barang saja, membeli barang besar saja sudah bisa online. Masa pemilu tidak bisa online katanya begitu. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Gaudens, pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan.
Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Pagi Pak Sukarwan, silakan Pak pendapat Anda Pak, kisah pilu sistem pemilu nih, bagaimana nih Pak? Ya begini ya, 5 tahun terakhir pemilu 2019 sudah banyak makan korban ya. Artinya memang kelelahan. Iya. Terus sekarang juga 71 orang mungkin bisa bersabar. Gini Bang Leo, ini berandai-andai umpama ya Bang Leo ya. Iya. Saya itu mengikuti pemilu Orde Baru 6 kali. Oke. Tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97, 98 Pak Harto lengser. Itu 3 partai. Pemilu dimulai pukul 7 pagi sampai jam 13. Iya. Penghitungan suara zaman itu masih manual, belum ada sarana online. Semua seluruh Indonesia sebelum azan maghrib selesai. Iya. Ya sekarang tuh kalau pemilu kok sampai lebur-lebur ngumpuli kalau kerjaan sedang akhir bulan. Nah ini harus dipikirkan. Pertanyaan saya. Ya, walaupun modern, katanya reformasi modern, tapi malah negara pusat. Umpama tidak mengurangi kemajuan kita, sistem ini dikembalikan, partai difusikan, dibuat 3 seperti zaman Pak Harto, terus pemilu nyoblos gambar tuh, saya kira yakin akan lebih aman, tidak ada money politik, tidak ada korban jiwa, semua aman, yakin, tanpa mengurangi semangat demokrasinya. Ya. Nah kalau seperti ini tuh negara kok semakin 5 tahun ke depan usah bahasa lagi, umbrus lagi. 5 tahun ke depan lagi, usah bahasa lagi, umbrus lagi. Terus. Ya, oke. Itu usulannya ya Pak Sukarwan ya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Orde Baru saja. Oke, terima kasih Pak Sukarwan untuk usulannya dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Kapri dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ibu Kapri, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak Yunus Luat ya, maaf, Pak Yunus Luat di Tanjung Selor ya. Silakan Pak Yunus. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Pertama kami dari pelosok Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, mengucapkan selamat dan sukses untuk kebersamaan kita di Republik yang kita cintai ini. Oke. Memang miris melihat penyelenggara pemilu, karena memang atas izin Tuhan maka ada beberapa saudara terkasih kita 90 orang kurang lebih yang mengurus di penyelenggara yang dipanggil Tuhan. Tetapi kita harus mampu mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Walaupun memang secara manusiawi itu karena mereka lelah capek. Tapi kami doakan, kami turut berduka kepada seluruh keluarga. Dan inilah hasil mereka, apa yang sudah dihasilkan. Mari kita bersatu kembali. Oke. Perkuat persatuan kita di Republik ini. Jangan kita terpecah-pecah oleh konsep yang tidak benar. Karena inilah demokrasi. Pak Yunus, untuk perbaikan sistem, Pak Yunus, perbaikan sistem usul Anda apa? Ya, kalau perbaikan sistem, saya mengusulkan supaya nanti merekrut KPPS, PPS, dan lain sebagainya, PPK itu harus melihat usia. Jangan sembarang rekrut, bukan berarti kita tidak menghargai tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita yang ada di desa. Apalagi tempat kami ini jauh lewat Kiram, Pak. Kami tidak pernah minta dilahirkan di tempat yang susah, tapi karena ini adalah kita bersatu, maka ke depan pakai yang muda, yang usianya tanggap sigap. Terima kasih. Sukses untuk Indonesia, tetap satu utuh untuk jaga NKRI tercinta. Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Menyampaikan selamat sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Apakah artinya Bang Gaudens, kalau tadi saya menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Yunus, pilihlah yang lebih muda ya begitu ya, yang lebih sehat. Kalau kemudian sistemnya tidak diperbaiki, bahwa diterima dulu baru tes kesehatan. Tadi Pak Idam Holik, Komisioner KPU mengatakan tidak cukup
mungkin tidak berani untuk mengatakan tidak cukup dana begitu ya untuk memberikan medical check up yang lengkap begitu supaya tahu kalau ada penyakit bawaan ya itu ya tidak diloloskan. Itu kalau itu tetap terjadi, tidak ada perubahan seleksi kesehatannya, kira-kira bisa berubah tidak? Ya tentu saya selalu pada dua hal ya. Yang pertama itu pada penyelenggara ad hoc pemilu. KPPS itu kan ad hoc ya. Yeah. Nah, proses seleksinya memang harus disempurnakan. Tadi saya katakan janganlah screening setelah orang diterima menjadi penyelenggara pemilu ad hoc. Yeah. Tetapi screeningnya itu sebelum direkrut. Iya. Tentu harus melampirkan tes kesehatan itu paling bagus gitu ya. Yeah. Ya masa di swasta aja bisa, di negara nggak bisa terkait dengan tes kesehatan. Yang kedua yang tidak kalah penting itu mengubah sistem pemilu. Sepanjang sistem pemilu sekarang seperti sekarang dengan 5 kertas suara dihitung sekaligus, setelah jam 1 sampai 23 jam kemudian, ya pasti lelah lah. Pasti. Karena itu sistem pemilu itu harus direvisi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masih menggunakan manual seperti sekarang, kertas suara, atau kita menggunakan e-voting sebagaimana di negara-negara lain? Nah itu. Tentu ini pilihan yang rasional juga dan bagus dilakukan. Pernah dicoba pada tingkat pemilihan kepala desa dengan e-voting. Oh itu pernah ya? Di Pilkades ya? Di Pilkades ya, itu pernah dilakukan dan sukses dijalankan. Tetapi pengalaman negara lain seperti Jerman maupun India, setelah e-voting karena bermasalah mereka kembali kepada sistem manual. Votingnya manual? Ya. Kembali lagi? Kembali kepada manual. Kenapa tuh? Ya ternyata ada problem pada teknologi e-voting. Kalau Sirekap saja bisa bermasalah, apalagi kalau e-voting. Apalagi kalau kita menggunakan teknologi, bukan teknologi buatan negara sendiri. Ya tapi Bang, jangan dicangkokkan di negara lain. Iya sih Bang, tapi kan jangan kemudian karena melihat Sirekap yang banyak masalah ini, kemudian akhirnya kita jadi alergi Bang dengan sistem voting atau bahkan counting yang bisa menggunakan elektronik, kan harusnya bisa begitu Bang. Ya, penggunaan teknologi di dalam pemilu satu keharusan, kewajaran, dan itu sudah digunakan mulai dari sistem pendaftaran, ada sistem DPT juga pakai teknologi. Kita bisa cek ya. Sudah banyak teknologi yang digunakan, tetapi teknologi screening tadi itu yang belum gitu ya. Masa screening orang itu setelah dipilih menjadi KPPS baru di screening kesehatannya, kan ini ya gila nih. Atau mungkin begini Bang, saya tidak tahu ya, saya hanya berpikir pakai logika saja. Dengan melihat honor KPPS Bang, yang antara 1,1 sampai 1,2 juta rupiah. Sampai 2 ya? Ya, sampai 2 juta? Ya. Oh ada yang 2 juta? Ya. Medical check up kan tidak murah Bang, tes kesehatan kan juga mungkin akan ratusan ribu juga, atau bahkan jangan-jangan sampai juta juga. Kalau kemudian dibebankan kepada orang yang mendaftar sebagai KPPS, pasti mereka tidak akan mau Bang, ketika mereka tahu, oh saya hanya dapat katakanlah 1,5 juta, medical check up-nya berapa? 500 ribu, rugi nih, mungkin nanti akan begitu Bang. Ya negara harus menanggung semua itu. Misalnya diterima dulu, kemudian cek kesehatan, ya tidak lolos jangan dilantik gitu. Ini kan tidak lolos kesehatan tetap dilantik. Tadi saya katakan berdasarkan pengalaman 2019 dan hasil kajian dari UGM itu, persoalan usia batas atas itu yang tidak ditetapkan di 2019. Karena itu banyak sekali manula menjadi KPPS pada 2019. Dan mereka yang gugur? Dan mereka kebanyakan yang gugur itu kan ada hampir 900 orang kan, 894 orang. Sekarang usia itu dibatasi dari 17 sampai 55. Dan itu efektif ya rupanya ya, sebenarnya kalau kita lihat ya? Ya dari sisi statistik, jumlah yang meninggal sekarang ini kan kecil ya dibandingkan 2019. Tetapi nyawa itu bukan persoalan statistik. Bukan angka, betul. Karena itu lagi-lagi kita katakan harus diubah sistem pemilunya dan sistem rekrutmen.
ya cukup yang sehat-sehat aja lah, yang sakit-sakit itu nggak usah. Karena yang meninggal sekarang ini kebanyakan karena penyakit bawaan, masalah penyakit jantung sih. Jadi karena kondisinya sebenarnya sudah tidak prima, ketika didera dengan pekerjaan yang hampir 2 hari 2 malam, relatif tanpa jeda, itulah yang membuat sakit dan gugur begitu ya? Bukan sekedar beban pekerjaan dan waktunya, tapi stresnya itu. Iya. Apalagi kalau stres ketika foto C1 plano itu tidak bisa diupload. Diunggah, tidak bisa diupload. Ternyata udah diisi di sana. Bang, kalau begitu jadi relevan untuk kita bahas juga yang tadi diusulkan oleh Pak Soekarwan. Mungkin Pak Soekarwan mengacu kepada zaman Orde Baru. Walaupun mungkin kita juga harus mengatakan juga pada zaman itu pemilu pun dari sebelum pemilu katanya kita sudah tahu kok siapa yang akan menang begitu, itu untuk formalitas saja. Tapi katakanlah kita menerima usulan Pak Soekarwan bahwa partai itu dirampingkan supaya kemudian tidak terlalu banyak yang kita pilih. Itu mungkin dilakukan atau tidak, tapi tahan dulu karena kita harus jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, terkait dengan usulan Pak Soekarwan tadi ya, tentang perampingan jumlah partai. Akhirnya kan berhadapan-hadapan dengan kalau itu dilakukan katanya akan mengekang kebebasan berpendapat, katanya begitu. Tapi kalau kita lihat perhitungan real count, ada banyak partai yang perolehannya sampai sekarang itu 0, sekian persen, 0, sekian persen. Kira-kira bisa tidak kita rampingkan saja parpolnya, Bang? Ya, kalau kita merujuk kepada Orde Baru itu kan, Orde Baru itu pemilu hanya pilih 3 tanda gambar kan. Iya. Karena presidennya itu dipilih di MPR. Nah, pertanyaannya, apakah kita menuju pada sistem partai yang sederhana? Undang-undangnya mengatakan seperti itu. Oh, oke. Tetapi tidak ditutup keran untuk partai-partai, karena itu cermin dari kebebasan berserikat untuk membentuk partai dan dibuatkan prasyarat yang sangat ketat untuk bisa mengikuti pemilu. Jadi jumlah partai sekarang itu ratusan. Yang bisa ikut pemilu itu kan hanya 30 berapa gitu. Kemudian yang bisa masuk ke DPR tentu hanya yang mendapatkan suara 4% gitu. Untuk DPR RI ya 4%. Nah, itulah sistem yang mengatur tetap menghormati kebebasan berserikat dan tetap menghormati hak pilih masyarakat. Jadi semakin banyak yang dipilih semakin bagus, semakin banyak presiden nanti ke depan itu calon presiden semakin bagus. Cuman yang perlu diatur itu mekanisme, apakah ada pemilu nasional, apakah ada pemilu lokal, sehingga jumlah kertas suara itu tidak sebanyak sekarang ini. Sekarang ini kan ada 5 kertas suara yang harus dibaca sampai 23 jam tanpa jeda, itu menjadi soal. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian kita lihat perjalanan politik ya sampai sekarang, itu sering perubahan-perubahan itu dilakukan atau tidak dilakukan
untuk menguntungkan kelompoknya saja begitu. Seperti misalnya pilkada kan tadinya rencananya bulan November, tapi sekarang mau dimajukan ke September, konon katanya ada sesuatu di balik itu. Nah, bagaimana kita memastikan perubahan-perubahan ini memang untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan politik praktis dari satu orang atau satu kelompok tertentu, Bang? Ya, prinsip dasar biasanya itu undang-undang pemilu itu disusun sebelum pemilu untuk pemilu berikutnya. Sama halnya ketika mengubah prasyarat untuk menjadi calon anggota legislatif maupun calon presiden itu tidak berlaku serta-merta pada pemilu itu gitu. Untuk pemilu berikutnya. Biasanya itu di negara-negara yang beradab ya. Saya tidak tahu di sini. Kalau di sini kan tuh bisa berubah kapan saja. Sesuai, yang penting sesuai ketentuan undang-undang. Nah itu loh, Bang. Nah, ketentuan undang-undang itu dimaknai sesuai kepentingan politik masing-masing. Nah, itu bagaimana kita mencegahnya, Bang, supaya kemudian yang kita duga terjadi berbagai kecurangan, ketidakadilan itu kita minimalkan di 2029. Ya, ada beberapa perbedaan cara pandang. Ada yang mengatakan bahwa pemilu itu untuk memilih yang terbaik untuk memimpin bangsa. Ada juga yang berpendapat bahwa pemilu itu untuk mencegah yang buruk memimpin bangsa. Gitu. Nah, tetapi pada hakikatnya bagaimana suara rakyat, kemurnian suara rakyat itu dikonversikan kepada suara bisa menjadi kursi, ini yang harus dihormati. Nah, penghormatan terhadap hak pilih, karena hak pilih itu mencerminkan kedaulatan rakyat, itu yang mestinya disuarakan terus-menerus, dikawal terus-menerus. Jangan seperti sekarang, di manualnya berbeda dengan sirekapnya, sehingga menimbulkan kisruhan yang tidak perlu sesungguhnya. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini juga benar-benar juga memberikan sesuatu ya, sumbangan, Bang, untuk perbaikan sistem pemilu, supaya pemilu berikut tidak lagi kita bisa lihat kisah pilu. Bang Gaudentius Soehardi, terima kasih, Bang, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus segera direvisi untuk mendesain ulang model pemilu, memilih secara serentak presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terbukti berbiaya jauh lebih mahal. Saatnya anggota DPR hasil pemilu tahun ini memikirkan opsi-opsi pelaksanaan pemilu berikut. Sekali lagi, cukup keledai saja yang 2 kali jatuh, sementara kita bukan bangsa keledai. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.